Shalom semuanya. Kita bersyukur kalau boleh Tuhan kasih kesempatan kita pada hari ini masih bisa beribadah. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jam ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami hanya memfokuskan diri hanya kepada Engkau, masuk ke dalam hadirat-Mu dan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan tutup bungkus, biarlah Engkau yang terus memberkati, tambah-tambahkan berkat kepada kami. Walaupun ini ibadah hanya secara online, tapi kami tahu kuasa Engkau tidak pernah terbatas. Setiap kami yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang bekerja luar biasa buat kita, amin. 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 Semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan bila kau di sisiku, pada
Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan semua kebaikan-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menikmati semua kebaikan-Nya dengan baik, dengan luar biasa. Saatnya kita memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Kita tujukan hati kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, sembah Tuhan, agungkan namanya, Engkau yang layak. Kami puji, kami sembah, kami muliakan hanya Yesus. Haleluya. Oh, puji nama-Mu, sembah nama-Mu, Engkau yang layak. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami sembah, kami muliakan. Glory, glory, puji nama-Mu, hanya Yesus. Oh, puji nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu. Sebelum kita mau sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau bersehati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan kalau pada saat pagi hari ini kami mau sama-sama belajar bagaimana kami hidup tidak sama lagi pada masa kami sebelum mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus yang singkapkan banyak hal. Hati dan pikiran kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Otoritas kuasa Kristus yang menguasai kehidupan kami. Kami berdoa, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah segenap hati kami hanya tujukan hanya pada Tuhan sendiri. Dan kami berdoa, kuasa Tuhan tak terbatas dimanapun Engkau berada Tuhan. Akan melawat setiap kami, hati yang haus, hati yang rindu, akan mencari Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik bulan ini kita sama-sama belajar bagaimana kita boleh hidup. Bagaimana kita hidup sebagai anak muda khususnya. Tidak sama lagi seperti masa kita sebelum mengenal Tuhan. Tema bulan ini adalah Turning Point Series, di mana kalau pada saat minggu yang lalu kita boleh belajar bagaimana kita menerima teguran, bagaimana kita menerima masukan, bahkan didikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak muda, tentunya apa? Kita harus punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Nah, saat pagi hari ini adik-adik kita mau sama-sama belajar dari salah satu kitab di Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 9 berbunyi seperti ini.
Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, di sini kita belajar sebagai anak muda khususnya, kita kembali diingatkan bagaimana kita hidup. Dari ayat 1 sampai dengan 9 yang sudah kita sama-sama baca, ada 3 proses di mana kita adalah, sebelum kita kenal Tuhan, kita diibaratkan anak-anak. Di sini dikatakan akil balik. Apa itu akil balik? Kalau kita baca secara detail di dalam Alkitab khususnya, akil balik itu adalah orang yang masih hidup di dalam pengawasan. Pengawasan siapa? Ya Bapaknya. Pengawasan siapa? Dia ada di dalam perwalian gitu ya. Nah, setelah itu pada ayat 3 dikatakan secara jelas anak ini masih diperhamba gitu ya. Jadi masih ada tunduk dalam peraturan-peraturan. Nah, di sini dikatakan poin yang kedua, ketika Allah mengutus anaknya, ada satu perubahan. Jadi anak yang belum dewasa ini, yang akil balik ini, setelah Tuhan Allah berinisiatif untuk mengutus anaknya, dia menjadi apa? Dia diangkat menjadi anak. Dan satu hak istimewa, seorang anak pasti punya hak. Apa haknya? Haknya adalah hak yang istimewa. Ya, pagi hari ini kita belajar. Saat ini gimana sih caranya kita meresponi? Kalau kita baca cukup rumit sebagai anak muda. Apa itu? Anak-anak yang masih tunduk dalam hukum gitu ya. Tapi kalau kita mau baca secara detail, bagaimana sih saat ini kita sebagai anak muda meresponi firman Tuhan? Ya, kalau kita baca di dalam versi firman Allah yang hidup, judul perikopnya sangat menarik. Kalau kita baca di Alkitab terjemahan baru, judulnya hanya tak ada lagi perhambaan. Tapi kalau di firman Allah yang hidup dikatakan apa? Allah membeli kebebasan bagi kita. Saya merenungkan gitu ya, ketika pengurus memberikan tema yang ini, waktu kita hidup kenal Tuhan, ada satu perubahan yang harus kita usahakan. Gimana caranya? Ada satu perubahan yang harus kita lakukan sampai kita boleh mengenal Allah. Perubahan itu gak gampang, proses demi proses, waktu demi waktu yang membuktikan bahwa kita adalah seorang anak. Ya, nah, saya akan membagikan hanya 2 poin. Apa sih maksud dari Allah membeli kebebasan bagi kita? Ya, coba kita bayangkan, Tuhan membeli kebebasan bagi kita. Ketika Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita, kita yang harusnya hidup di dalam dosa, yang harusnya hidup penuh dengan kebinasaan, Tuhan beli dengan apa? Tuhan Yesus turun untuk menebus dosa kita.
Dan saya juga merenungkan ketika saya membaca ayat ini, tidak sedikit orang yang setelah mengenal Tuhan, setelah dia mengalami satu tantangan hidup, satu pergumulan yang berat, ia kembali lagi kepada apa? Kepada kehidupan yang lama. Tapi ingat adik-adik, ketika Tuhan Yesus membeli kebebasan bagi kita, tandanya apa? Kita tidak boleh memakai kebebasan itu sebagai apa? Hidup kembali di dalam dosa. Kalau kita belajar, apa itu hidup di dalam dosa? Dosa itu, kalau kita simak detil ya, apa sih dosa itu? Banyak orang yang pasti bilang, membunuh, mencuri, mengucapkan dusta, atau apa lagi? Berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman pun berdosa. Tapi kalau kita simak apa itu dosa? Dosa itu adalah waktu kita sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan kita tidak taat sedikit saja, itu sudah dikatakan dosa. Ya, ketika kita sudah nggak berkenan aja, kita melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan, kita sudah berdosa. Nah, di sini Tuhan sangat mau kita itu sebagai orang percaya jangan sampai binasa. Dan Tuhan mengingatkan setiap kita pada saat pagi hari ini apa? Jangan pakai kebebasan itu sebagai kita hidup dalam dosa. Poin yang pertama yang mau Cici bagiin adalah pilihan ada di tangan kita. Kalau kebebasan ada diberikan kepada setiap kita, ya, apa yang kita pilih? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ataukah kita hidup di dalam kehidupan yang lama? Itu pilihan. Waktu teman kita berusaha untuk menarik kita, ayo, gak apa-apa, kita melakukan contohnya ya. Sekarang gadget di mana-mana tuh in banget. Ya. Kalau kita lagi istilahnya daring ya, sekolah jarak jauh secara online, waktu kita belajar otomatis handphone ada di tangan kita, betul? Otomatis laptop ada di tangan kita. Bahkan terlebih lagi apa? Koneksi internet. Ya, kita bisa akses. Ketika kita belajar, ada waktu jeda sedikit. Teman-teman kita mengajak kita untuk hal yang tidak benar. Sebagai contoh, buka situs-situs yang sudah menyimpang, yang tidak sepantasnya ditonton. Dan kita melakukan dosa itu, melihat sesuatu yang tidak baik. Waktu kita melakukan hal itu, rasanya tidak tenang. Sebagai orang percaya, apakah itu wajar untuk kita lakukan? Sebetulnya tidak wajar, karena apa? Karena kita sudah tahu apa yang benar, apa yang salah. Apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Terkadang kita membela diri, bukan? Kita ngomong, Tuhan, teman saya sih yang ajak saya. Kita beralasan, dia sih yang mengajak saya. Kalau kita berkaca pada Alkitab, seperti kisah Adam dan Hawa, ya. Seharusnya siapa yang berdosa? Ularkah? Hawa atau Adam? Tapi dia menyalahkan. Jadi natur manusia ketika berbuat dosa itu apa? Beralasan. Jangan sampai kita beralasan. Ya, poin pertama Cici ingatkan, marilah kita untuk hidup di dalam kebenaran firman. Poin yang kedua, kita harus belajar bahwa kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada satu proses yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Proses mengenal Tuhan. Kita tahu kalau kita baca di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita anak. Sadari loh, kita adalah anak, ya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Di sini dikatakan roh anaknya, siapa itu? Roh Kudus. Ya, roh anaknya masuk dalam hati kita. Di sini ada dua peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia berusaha menarik kita. Ya, menarik kita kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita lagi tidak mudah diombang-ambingkan oleh keinginan dunia. Tetapi apa? Roh itu menarik kita supaya kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua,
membentuk Kristus dalam kita. Di sini dikatakan membentuk Kristus seperti apa sih? Membentuk Kristus tandanya apa? Kehidupan Kristus yang dibangun di dalam hidup kita tandanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita memfokuskan diri kita hanya pada Tuhan. Ya, di sini ketika kita mengizinkan Roh-Nya berkuasa atas kita, ingat, Roh itu akan menarik kita kepada Kristus. Dan Kristus semakin dibentuk di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita belajar bagaimana sih caranya kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang asik kalau kita usahakan. Ya, di sini sangat menarik. Kalau Tuhan berinisiatif memberikan anaknya, Tuhan Yesus gitu ya, Allah Bapa berinisiatif menyerahkan anaknya yang tunggal pada kita. Inisiatif ini berupa apa? Berupa tawaran. Nih, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia sangat menginginkan hubungan. Hubungan yang seperti apa? Hubungan supaya kita boleh dekat kembali kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di sini kalau kita baca, karena Roh-Nya ada dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Istilah Aba ini kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Aram, itu artinya apa? Hubungan yang dekat, ya, hubungan yang intim, seperti seorang anak sama bapaknya, ayahnya, ya. Dan ekspresi ini seperti apa? Seperti Tuhan Yesus ketika berdoa sama bapaknya. Teladan Tuhan Yesus sudah Tuhan kasih, ya. Dalam Alkitab kita baca Tuhan Yesus pagi-pagi benar, Ia berdoa. Sebelum Dia mendoakan banyak orang, menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus melakukan apa? Pagi-pagi benar, Ia mencari Tuhan. Ia mencari Bapa. Dia berdiskusi, berdialog dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan proses kita mengenal Tuhan? Ya, nah, di sini coba kita mau sama-sama ingat. Adakah dalam 1 minggu ini kita punya sikap mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Coba kita pikir selama 30 detik. Hal apa sih yang pernah kita lakukan dalam menyenangkan hati Tuhan? Coba kita pikir-pikir. Apakah mungkin di dalam hati kita berkata, Tuhan, saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat studi saya sudah belajar yang benar, saya sudah mengerjakan tugas yang benar, bahkan saya boleh memperoleh nilai yang baik. Itu saya serahkan sama Tuhan. Itu sudah baik bukan? Nah, mungkin di dalam hati kita berkata, Tuhan, iya saya sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, saya sudah melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Apakah itu sudah cukup? Perbuatan kita sebagai manusia itu terbatas, khususnya anak muda. Apapun yang kita lakukan itu terbatas. Tapi kita ingat, ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu Roh-Nya sangat berkuasa. Dan kita berusaha hidup intim dan dekat sama Tuhan. Satu hal yang kita harus tahu, Roh-Nya akan semakin berkuasa menguasai kehidupan kita. Ya. Sebagai ayat penutup di dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ini digaris bawahi. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Di sini ada yang menarik, kalimat tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Kita semua sudah mengenal Allah, ya, dan kita semua anak-anak remaja, ABG, dikatakan youth, bukan lagi seperti sekolah, anak-anak kecil lagi, bukan? Kita berusaha mengenal Allah, dan lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Di sini dikenal Allah, kalau kita baca, ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 berbunyi seperti ini, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, mungkin kita berkata, saya sudah mengenal Allah. Allah yang seperti apa saya sudah kenal. Tetapi Allah Bapa belum mengenal kita.
Salah satu tanda kalau kita dikenal Allah, kita adalah orang yang mengasihi Allah. Mengasihi dengan cara apa? Bukan hanya kita baca Alkitab kita sudah mengasihi Allah. Bukan berarti kita berbuat baik kita sudah mengasihi Allah. Tandanya apa? Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, itu adalah orang yang mengasihi Allah dan ia akan dikenal Allah. Ya. Mengenal Allah di sini di firman Allah yang hidup dikatakan lebih asik lagi. Mengenal itu seperti menemukan Allah. Atau lebih tepat lagi dikatakan apa? Sekarang setelah Allah menemukan saudara. Setelah Allah menemukan siapa? Saya dan teman-teman semua. Rasanya asik bukan? Ya. Kita mau sama-sama merenungkan ayat pada saat pagi hari ini. Apakah yang menjadi tantangan kita saat ini? Jangan lagi beralasan untuk hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan membuat alasan-alasan baru di mana kita sudah lama terlena mungkin hidup dengan kondisi yang nyaman. Tapi satu hal, mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi ada excuse, tapi kita mau apa? Memperjuangkan hidup kita. Segenap hati, pikiran kita, bahkan perbuatan kita. Kita serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan supaya kita apa? Dapat hidup menuruti kehendak Tuhan. Sebagai penutup, Cici mau teman-teman semua yang di rumah sama-sama merenungkan. Sudahkah kita mengalami anugerah penyelamatan Tuhan pada kita? Kalau sudah, jangan pernah sia-siakan. Karena waktu semakin singkat, waktu semakin pendek, jangan sia-siakan anugerah penyelamatan Tuhan. Dan bagaimana sikap hati kita dalam menjalani hidup. Ingat, apapun yang teman-teman adik-adik lakukan semua, akan Tuhan perhitungkan. Lakukan yang benar, bukan hanya sekedar yang baik, tapi lakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, dan yang terakhir, apakah kita setiap hari masih kembali kepada kebiasaan hidup di dalam dosa yang pernah kita diperbudak olehnya? Mintalah pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi yang sanggup menguatkan kita, yang membentuk kita. Karena apa? Kita terbatas. Manusia sangat terbatas. Tetapi ingat, Roh Kudusnya sanggup mengubahkan setiap hati kita. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan lagi Tuhan. Bagaimana kami hidup, kami harus tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, dalam masa muda kami Tuhan, kami berdoa. Jadikan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, yang hidup sungguh taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa, jadikan kami sebagai orang percaya, hidup sungguh-sungguh tahu dan taat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikan setiap kami berbeda daripada orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu, kami hidup di dalam Kristus dan Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan kami berdoa Tuhan, ajarkan setiap kami hidup di dalam integritas. Ajarkan kami hidup untuk sepenuhnya Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami tahu bersama dengan Tuhan, kami tidak lagi hidup beralasan dan diperbudak dengan kebiasaan lama kami. Diperbudak dengan dosa-dosa kami. Tapi kami hidup Tuhan di dalam kebenaran sejati yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan apa yang telah kami baca, materaikan apa yang telah kami dengar, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman itu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dengan motivasi yang tulus, karena kami hanya mau mengasihi Tuhan dan dikenal oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday teman-teman. Mari kita ketemu kembali dalam ibadah yang sepekan. Amin.